Episode 44. Di balik senyum, ada mata yang mengintai. Pagi itu terasa hangat bagi Albi dan Nia. Tawa mereka di rumah makan Sunda masih membekas, seolah luka yang lama menganga perlahan mulai menutup. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan itu, Nia tertawa tanpa beban. Untuk pertama kalinya pula, Albi melihat cahaya lama kembali di mata istrinya. Mereka kembali tersenyum seperti sebelumnya. Nia mulai belajar untuk menerima semuanya dan lebih menghargai suaminya. Namun hidup memang tak selalu memberi kebahagiaan tanpa ujian lanjutan. Di rumah sakit, Rahma duduk gelisah di depan komputernya. Jarinya gemetar saat membuka sebuah folder sakit. Folder yang baru saja muncul kembali di sistem. Tanpa ia tahu siapa yang mengunggahnya. Rekaman CCTV. Bukan dari depan rumah sakit, melainkan dari jalan samping, sudut yang jarang diperhatikan. Di layar terlihat jelas, sebuah mobil hitam mewah berhenti beberapa meter sebelum zebra cross. Mesinnya menyala, lampunya mati, dan beberapa detik sebelum Nia menyeberang, mobil itu maju dengan sengaja. Rahma menutup mulutnya. Itu disengaja. Bisiknya dengan napas tercekat. Tangannya gemetar saat melihat satu detail kecil. Pelat nomor ditutupi, tapi ada stiker rumah sakit di kaca belakang. Rahma menelan ludah. Tanpa menunda, ia mengunci file itu dan mengirim pesan singkat pada Albi. "Dok, ada hal penting, sangat penting. Tolong segera ke rumah sakit." Sementara itu, di sebuah ruangan sunyi di lantai atas rumah sakit, Dr. Zara berdiri di depan jendela besar. Tangannya mengepal, matanya menatap keluar tanpa benar-benar melihat. Ternyata wanita itu masih hidup dengan nyaman. Dan meski bayi itu sudah lenyap, tapi Albi tidak berpaling. Gumamnya pelan. Ia menggenggam ponselnya, membaca laporan singkat dari asistennya. "Dok, file CCTV yang kita hapus." Sepertinya muncul kembali. Wajah Zara berubah pucat sesaat. Lalu perlahan, bibirnya melengkung tipis. Kalau satu rencana gagal, bisiknya dingin. Kita harus punya rencana lain. Ia berbalik mengambil tasnya. Kali ini, aku harus melakukannya. Sore harinya, Albi dan Nia sudah berada di apartemen mereka. Sebelumnya mereka baru saja membuat jus, lalu mengobrol berdua, merasakan kebersamaan seharian. Albi menggenggam tangan istrinya. "Sayang, maaf. Barusan Rahma menghubungi Mas, dan Mas harus ke rumah sakit sebentar. Ada urusan penting," katanya lembut. "Kamu istirahat saja ya, jangan mikirin apa-apa." Nia tersenyum, lalu mengangguk. "Iya, hati-hati di jalan, Mas." Albi memeluk istrinya sedikit lebih lama dari biasanya. Entah kenapa hatinya terasa tak tenang. Begitu Albi tiba di rumah sakit, Rahma langsung menghampirinya. "Dok, ini bukan kecelakaan biasa," ucap Rahma dengan suara bergetar. Ia memperlihatkan rekaman itu. Albi menatap layar tanpa berkedip. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal. "Siapa yang punya akses ke area ini?" tanyanya dingin. Rahma menelan ludah. "Hanya dokter senior dan staf tertentu." Albi menarik napas panjang. Nama itu terlintas di benaknya. Seseorang yang terlalu sering muncul, terlalu peduli, terlalu dekat. Mungkinkah itu Zara? Pikirnya. Di apartemen, Nia duduk di ruang keluarga, melihat handphonenya dengan cemas. Menunggu pesan balasan dari Albi, ia khawatir. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ia menoleh saat ponselnya bergetar. Tapi ternyata bukan Albi, melainkan sebuah nomor tak dikenal. Pesan, "Masuk, kamu seharusnya tidak sebahagia itu, Nia. Kebahagiaan itu bukan milikmu. Kamu merebut kebahagiaan orang lain, dan kebahagiaan itu akan segera sirna." Wajah Nia memucat, tangannya gemetar. "Mas," bisiknya lirih. Rasa takut kembali merayap. Di luar sana, senja mulai turun, dan bersama gelap yang datang perlahan. Nia cemas dan bertanya-tanya, apa maksud dari ini semua? Bersambung